Sebenarnya kalau saya ngelihat dalam ini ya, Pak Prabowo ini sebenarnya kiri. Assalamualaikum, siang menjelang sore nih di 20 Oktober 2024 setelah Pak Presiden dan Wakil Presiden diambil sumpah dan janjinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan di Republik Indonesia ini. Selamat dan sukses Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ini. Saya sekarang lagi di Jakarta habis prosesi pelantikan tadi, bertemu dengan seorang pemerhati, praktisi, konsultan dan segala macam tentang pemberdayaan khusus petani, Mas Rio Koto. Saya manggilnya Prof Maskot. Nah, Pak Prof Maskot. Iya, Pak. Ini Apa kabar, Presiden. Pak? Oh baik, ini ya? baru sampai dari Padang nih. Di ngobrol pintar bareng Toat ini, ngopi Toat siang ini kita akan menguliti dikit Mas. Iya. Tentang pidato pertama Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto tadi di sidang istimewa MPR ya. Gimana Mas melihatnya ini? Ada yang menarik saya lihat, kesimpulan sebenarnya. Kesimpulan bagaimana seorang presiden terpilih yang namanya Pak Prabowo ini atau Purnawirawan Prabowo Subianto ini bersama Mas Gibran ini. Bagian Purnawirawan ya? Ya, ada yang menarik isi kesimpulan dari pikirannya yang saya lihat. Sebenarnya kalau saya ngelihat dalam ini ya, Pak Prabowo ini sebenarnya kiri. Kiri maksudnya apa nih? Kiri di dalam berpikir. Oh, kiri dan revolusioner. Iya. Jadi kalau bahasa kita ini adik beradik dengan Soekarno cara berpikirnya. Kalau kita lihat, nah, misal bagaimana dia berbicara tentang kedaulatan. Yes. Baik itu dari sisi sumber daya alam, pikiran sendiri. Orisinil ya? Iya. Dan coba kita lihat beliau berpidato itu. Nggak ada tuh ininya, nggak ada ragu-ragunya dia menyampaikan. Dan pikiran beliau itu seperti representatif dari keinginan rakyat Indonesia. Iya, benar. Karena rakyat kita ini kan banyak negeri kita yang luas begini, tentu beragam ya. Beragam, tuntutannya pun beragam-ragam karena sesuai dengan situasi daerahnya. Nah, tapi yang lebih menarik itu adalah cara beliau melihat Indonesia itu. Ya, terkesan kan simpel aja tadi. Simpel, enggak ada rumit-rumit banget ya. Enggak. Misalnya contoh, bagaimana memperkuat dari sisi ekonomi. Yes. Bagaimana supaya kita tidak ketergantungan. Bagaimana juga Pak Prabowo itu melihat hal-hal yang lain gitu. Banyak hal-hal yang lain. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kalau kita tidak detail ini ceritanya ya, tentang industri, tentang apa dan lain-lainnya, tapi makro negara, wah itu menarik sekali. Makanya kenapa saya berani menyebutkan ini adalah representatifnya dari pikiran Bung Karno, dikarenakan dia berbicara tentang kedaulatan. Ada yang lebih menarik itu sebenarnya, Pak Tuan. Pak Prabowo mengendarai kendaraan yang dibuat oleh putra Indonesia sendiri. Namanya Mau. Itu kendaraan presiden. Keluar dari sidang MPR itu. RI 1 itu ya? Iya, putih. Itu kendaraan Mau. Itu buatan Pindad. Dia pakai dan dia tunjukkan. Gua bisa. Iya, saya negara bisa. Gua bisa. Saya bisa dan saya pakai sendiri. Katanya dia. Nah, saya ngelihat juga misalnya contoh ya, dia bagaimana dia juga berinteraksi dengan yang lain. Kan banyak orang menggambarkan macam-macam ya tentang Pak Prabowo ini gitu. Tapi setelah kita lihat tadi contohnya pas beliau keluar dari kantor dari sidang,
Setelah itu bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang stakeholder negara ini, baik DPR-nya, terus bagaimana juga beliau melihatkan dirinya di mata pemimpin Tapi suaranya berpidato itu menggelegar banget. Ya, makanya saya menyampaikan ini representatif Bung Karno. Ini representatif dari pikiran-pikiran Bung Karno. Makanya sedikit saya agak nyeleneh namanya. Soalnya Prabowo kiri sebenarnya. Kalau bahasa bahasanya kawan-kawan kita di tingkat ini ideologi ini itu kiri sebenarnya. Nah, cuman cara beliau mengimplementasikan pikiran kirinya ini ditambah lagi satu lagi itu adalah jiwanya militer. Ya. Militer itu kan iya tidak. Yes. Nah itu. Tapi yang menarik bagi saya tadi pas beliau keluar dari dari sidang MPR itu, beliau memakai produknya sendiri namanya Mau. Mau itu kendaraan yang didesain khusus untuk Pak Prabowo Subianto ini oleh PT Pindad. Terus luar biasa. Itu menarik. Itu masih special limited tuh. Iya. Enggak, sebenarnya sudah ada yang diproduksi tapi kan belum semasif kendaraan yang lain lah. Tapi bagi saya bukan melihat kendaraannya itu. Kebanggaannya memakai Iya, enggak. Bagaimana dia langsung menunjukkan ini saya ini, pikiran saya ini. Itunya yang menarik. Ya kalau mobil kan bisa-bisa saja ini. Tapi yang menarik adalah dia tunjukkan saya bisa mengerjakan ini, saya bisa memakai ini. Itu simbol-simbol kedaulatan Dan yang ketika dia beliau lihatkan. jadi presiden kan saya itu berubah jadi Indonesia. Iya. Nah, itu yang menariknya.